Halo Sobat HL Explore, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Oke Sobat HL, kali ini HL Explore akan coba naik sepeda atau motoran dari Kota Batu menuju ke Pujon melalui Klemu, tanjakan Klemu gitu ya. Jadi ini kita pakai sepeda matic. Ini kita menuju Pujon tapi melalui jalur Klemu. Oke, saksikan terus perjalanan HL Explore dari Batu ke Pujon melalui jalur Klemu. Ini kita berada di Jalan Suropati, daerah Pesanggerahan. Jadi suasana pagi hari ini sangat sejuk, sangat cerah. Karena memang ini pagi menjelang siang ya, tapi karena suasana lagi mendung dan juga berkabut, khas khas suasana Kota Batu gitu ya, selalu mendung, berkabut tapi suasananya segar gitu ya Sobat HL ya. Ini kita lagi ada di Gapura, kalau lurus itu menuju ke Panderman, Gunung Panderman. Kita belok kanan. Ini kita berada di Jalan Hasanuddin. Ini masih di area Pesanggerahan ya. Di Jalan Hasanuddin. Di kanan, di sebelah kiri kanan ini ramai ya, banyak sekali pertokoan, bengkel-bengkel, toko-toko besar ya. Kalau yang di daerah sini kan memang ini jalan besar, jalan protokol gitu. Masih di Jalan Hasanuddin. Kalau ini rame ya, belok kanan tuh Pasar Sajid atau pasar kecil kalau orang sini bilang ya. Dan di depan ini ada pertigaan Melati. Kalau belok kiri ini Jalan Melati, nanti tembusnya ke BPN atau ke Hill House kalau belum ada Hill House ya. Gitu. Dan kita lagi ada di perempatan, ini namanya perempatan apa ya, kalau lurus itu ke Hotel Orchid, kalau kanan ke Blok Office. Nah kita ke kiri, kita masuk ke area atau daerah Songgokerto, masih masuk kawasan kota wisata Batu. Di sini sebelah kiri ini banyak hotel-hotel besar ya, banyak hotel-hotel bintang 5. Nah ini ada Indomaret besar nih, biasanya orang kalau liburan tuh mampirnya ke sini gitu ya, sekedar istirahat atau ngopi. Dan ini kita masuk ke area Songgokerto. Ini namanya jalan apa ya, Jalan Trunojoyo kalau nggak salah ini ya. Sebelah kiri ada kantor desa Songgokerto, kantor kelurahan Songgokerto. Lah ini kita lurus saja. Ini kita mau masuk jalur Klemu gitu ya, karena biasanya lebih singkat atau mempersingkat waktu. Kalau untuk mobil besar kan biasanya lewat Payung ya, selisihnya mungkin sekitar 15 menitan kalau kita lewat jalur Klemu. Tapi kalau untuk mobil ini tidak bisa ya, tidak bisa dari Batu ke Pujon lewat Klemu, tidak bisa. Untuk kendaraan mobil tidak bisa, hanya untuk kendaraan kecil atau motor gitu ya, hanya motor yang boleh naik dari Batu ke Pujon melalui Klemu. Nah ini kita udah masuk area Songgoriti. Ini memang jalannya cukup khas gitu ya, seger, suasananya hijau gitu ya. Mungkin Sobat HL punya kenangan apa gitu ya di Songgoriti, atau pernah nginap di Songgoriti, pernah main ke Songgoriti, atau pernah ngopi-ngopi di Songgoriti. Nah, pasti lewat jalan ini ya. Ini mungkin yang punya kenangan atau yang pernah pacaran
mampirnya atau ngopinya ke Songgoriti. Suasananya cukup sejuk ya. Sebelah kanan ini ada kantor BPPP ya, Balai Badan Pertanian dan Peternakan kalau nggak salah ya. Dan kalau yang di kiri kanan ini banyak villa-villa ya, villa-villa Songgoriti. Suasananya tak kalah asri, tak kalah sejuk dengan villa-villa yang ada di area mana ya, area perkotaan Batu. Gitu. Di sini legend ini ya, banyak villa-villa di sini. Jadi legend di daerah Songgoriti. Sebelah kanan ini juga hotel legend ini ya, dari zaman dulu ini sudah ada gitu ya. Jadi mungkin Songgoriti ini sebagai salah satu cikal bakal atau pelopor villa yang ada di kota wisata Batu gitu ya. Sampai sekarang masih banyak villa-villa di sini yang beroperasi dan makin bagus-bagus. Dan pastinya dengan suasana yang sejuk gitu ya, seperti yang kita lihat. Dan di depan kita itu ada apa ya namanya, hot spring. Hot spring itu seperti cafe pool bar gitu ya, tapi dengan fasilitas berendam air hangat asli dari belerang ya. Dan di depan itu ada pasar Songgoriti karena masih pagi ini ya, jadi tutup. Dan sebelah kiri ini ada pemandian atau punden kalau nggak salah ya, pemandian air panas wisata Songgoriti ya. Ini tumben biasanya ramai di sini ya, banyak yang buka itu toko-toko buat sarapan, warung-warung sarapan gitu. Dan ini kita memasuki area Songgoriti, barusan kita melewati Gang Macan gitu ya. Sobat HL ada yang punya kenangan dengan Gang Macan atau sekedar lewat. Dan di sebelah kiri kanan kita ini banyak sekali villa-villa. Jadi rumah-rumah warga di sini dijadikan untuk villa gitu ya, untuk mata pencaharian di warga Songgoriti. Ini macet kenapa ini? Oh, ada ini mobil kebersihan. Ada mobil sampah yang mengangkut sampah gitu ya. Ini sepertinya mobil depan ini mobil wisatawan ya, mungkin habis nginap. Nah itu kan dilarang belok kiri untuk mobil gitu ya, karena untuk menghindari menghindari tidak kuat nanjak gitu ya. Jadi demi keselamatan pengguna jalan yang lain, jadi untuk mobil tidak boleh lewat sini. Ini jalannya basah karena memang habis hujan. Dan mohon maaf suaranya agak berisik karena nggak ada peredam suara nih ya, jadi suara angin-angin berhembus gitu kelihatan ya. Dan suasananya tanjakan Kelemu ini memang bagus ya, asri gitu ya. Jadi siapapun yang lewat sini gitu pasti sambil cuci mata, lihat kiri kanan, adem, sejuk, hijau-hijau gitu ya, tapi tetap fokus ya. Dan kendaraannya harus fit dan juga prima. Kalau kendaraannya tidak bisa nanjak, dilarang lewat sini ya. Takutnya di tengah-tengah tanjakan tidak kuat, dan membahayakan pengendara yang lain atau di belakangnya atau di bawahnya gitu ya. Jadi dikondisikan dulu kondisi kendaraannya fit ya, nggak ada kendala, nggak ada masalah gitu, baru boleh lewat sini gitu. Kalau ada masalah dengan kendaraannya, disarankan lewat payung demi keselamatan kita bersama. Sobat HL, coba kita lihat kiri dan kanan, depan gitu kan. Jadi suasananya di sini tuh sangat indah sekali, yang memang menggambarkan kesejukan kota wisata Batu gitu ya. Karena Songgoriti masih masuk wilayah Batu ini ya. Nah ini tanjakan yang terakhir ini ya. Setelah tanjakan yang panjang, ini tanjakan beloknya kurang lebih siku-sikunya berapa ya, 90 derajat ya, bener ya. 90 derajat atau ya itulah pokoknya ya. Jadi ekstrim ini beloknya. Jadi untuk kendaraan roda 4 itu hanya boleh dari Pujon ke Batu. Kalau dari Batu ke Pujon tidak boleh.
Dan di sini juga ada palangnya, jadi ada batasan maksimal tingginya berapa gitu ya. Jadi demi keselamatan kita bersama akhirnya ada palang itu untuk membatasi kendaraan besar lewat Kelemuk karena memang sangat berbahaya sekali. Ini kita sudah memasuki area Pujon ini ya. Lokasinya apa ya namanya? Tepatnya ini berada di Kelurahan Pandisari. Kalau teman-teman mau ke Paralayang pasti lewat sini. Nah itu tadi ya, belok kanan tuh Paralayang, arahnya ke Paralayang. Ini di pertigaan, kalau belok kiri nanti Sobat HL ketemu wisata Santera yang lagi rame, Santera de la Coste, de la Ponte ya. Santera de la Ponte. Ini hari libur, cuman kondisi juga masih sepi karena memang masih pagi ya. Jadi ini kita memasuki jalan protokol yang ada di Pujon. Di Pujon ini sudah mulai rame Sobat HL ya. Bukan sudah mulai rame, tambah rame ya. Jadi memang ini adalah jalur protokol atau jalan protokol menghubungkan antara Kota Batu biasanya menuju ke Kediri, Jombang, Pare, Kandangan tuh lewat sini, atau ke Blitar juga pasti lewat sini. Kalau Blitarnya berada di area-area perbatasan Ngantang gitu ya, biasanya lewat sini. Sebelah kanan tuh ada kantor kecamatan, nih ada polsek, terus ada masjid. Terus juga banyak pedagang-pedagang di sini ya. Jadi karena memang ini adalah jalan protokol, biasanya wisatawan dari daerah utara ya, dari Jombang, Tuban, Kediri, Nganjuk ataupun Blitar, itu biasanya kalau ke Batu lewat sini gitu ya. Jadi banyak pedagang di sini, pedagang oleh-oleh. Dan harganya dijamin murah ya. Jadi kalau mau beli oleh-oleh di sini jangan takut. Jadi nggak ada pedagang yang ngemplang di sini ya. Semuanya harganya tuh standar ya. Gitu. Jadi Mimin sudah pernah coba gitu ya, sudah beberapa kali beli. Ini banyak apa ini, penguin ada penguin banyak sekali. Nah ini kan coba kita lihat banyak sekali pedagang oleh-oleh di sini gitu kan. Karena memang di sini mayoritas adalah petani sekitar Sobat HL. Jadi mereka menjajakan hasil panennya sendiri gitu ya. Karena memang komoditas buah dan sayur kan kadang naik turun ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu biasanya para petani menjual sendiri atau kerabatnya gitu yang bantu menjual, selain mereka setor ke pengepul gitu. Jadi untuk menaikkan harga komoditas hasil panen mereka gitu ya Sobat HL ya. Dan itu tadi perjalanan kita Sobat HL dari Kota Wisata Batu ke Pujon melalui tanjakan Kelemuk gitu ya. Oke, terima kasih sudah stay, sudah melihat konten dari HL Explore. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Jangan lupa terus like, subscribe, dan juga komen dan share-share. Terima kasih banyak Sobat HL. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.